Si ibunya gantian yang cerita. Gini Mas Iman, memang ya ada sesuatu yang kelam sebenarnya. Ada sesuatu yang gak baik pernah terjadi di ruko itu, Mas. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Cerita ke-314 di Lapak Horor. Sebuah cerita yang datang dari salah satu kawan subscriber Lapak Horor juga, namanya Mas Iman, yang pernah mengalami sebuah kejadian yang kejadian mistis kayak gitu, kejadian yang cukup tragis juga, karena ada anak kecil yang ikut meninggal dalam kejadian itu. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mas Iman. Mas Iman yang gak mau disebutin kota asalnya di mana. Jadi sekitar tahun 2010. Waktu itu Mas Iman itu masih muda ya, tapi dia emang tertarik untuk melakukan bisnis gitu. Berangkat dari orang tua dan lingkungannya, akhirnya Mas Iman pun memberanikan diri untuk terjun ke dunia bisnis. Waktu itu usianya tuh masih 20-an. Ya, dia berani berspekulasi saat ada satu ide datang dari salah satu kawannya. Bro, mending kamu bikin ini aja gitu, bisnis ini aja gitu. Bisnis kamu jualan alat-alat sekolah, katanya seperti itu. Alat sekolahnya itu lebih ke seragam seperti itu, dan seragamnya itu lebih spesifik lagi, itu adalah seragam pramuka. Wah, kata dia, boleh juga nih kayak gini gitu. Coba dijalanin seperti itu ya. Nah, bermodal ya seadanya begitu ya. Waktu itu memang dia udah kerja kan sebelumnya, udah ada penghasilan. Itu dia kumpulin, akhirnya dia alokasikan untuk bisnis tersebut. Dia pun menyewa sebuah ruko yang sebenarnya ada 3 ruko di sana. Dia tuh ngambil yang posisi tengah, kanan kirinya itu diisi sama ada satu bengkel jahit, sama satunya itu apa gitu ya, lupa. Pokoknya dia tuh posisinya di tengah-tengah. Dan ruko itu bukanlah bangunan baru atau bangunan yang dibuat memang untuk ruko, itu enggak. Jadi awalnya ruko tersebut adalah sebuah rumah yang cukup besar, kemudian itu dimodif, direnovasi, dibagi 3 kayak gitu, dikasih skat seperti itu, skat tembok ya, permanen. Ya, diambillah yang posisi tengah itu. Nah, singkat cerita, barang pun dari supplier ada yang produksi juga, ada produksi sendiri, ditaruh di situ, dan bisnis itu mulai berjalan, dan alhamdulillah itu lancar. Udah mulai banyak pelanggan seperti itu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai muncul keanehan-keanehan yang ada di situ. Pertama itu dari beberapa warga yang tinggal di sana. Ini adalah sesuatu yang bikin kaget Mas Iman. Ada seorang ibu-ibu datang. Mas, jenengan itu dukunnya siapa sih, katanya?
Mas, ya jenengan itu punya dukun siapa, seperti itu ya. Terus ditanya, lah Bu, dukun apaan Bu, katanya. Ya, jenengan itu kayaknya cuman satu-satunya yang bisa bertahan di ruko ini Mas, ruko yang tengah ini Mas. Jadi sebelumnya ibu-ibu itu kan orang situ. Saya itu juga usaha Mas, usaha saya ini, saya toko saya di sana. Dan dulu saya pernah di sini, pernah ngontrak ruko ini. Tapi seperti itu Mas, saya termasuk di antara 7 orang yang pernah nyewa ruko ini, tapi nggak bertahan lama Mas. Paling lama itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi sebelum Mas Iman nyewa ruko itu, ruko tadi adalah kayak over kontrak ya. Over kontrak, sebelumnya itu adalah salon. Cuman 6 bulan over kontrak ke Mas Iman tadi. Nah, si ibu itu pun bilang, dan dia juga tahu itu yang sebelumnya yang salon itu kan juga 6 bulan Mas. Sebelumnya lagi ada bengkel mesin jahit itu cuman 3 bulan Mas. Sebelumnya kayak gitu, 3 bulan, 2 bulan, cuman bener-bener sebentar-sebentar Mas. Lah, jenengan itu kok nyampe setahun ini Mas, kok kuat gitu kan ya. Ibu itu penasaran gitu, apa sih Mas, siapa sih Mas dukunnya Mas, kalau ada tolong dong kasih tahu saya gitu. Saya juga orang dagang, saya juga butuh kayak gitu, kayak biar kuat, biar betah, biar langgeng, katanya seperti. Bu, saya itu nggak pakai dukun-dukunan Bu, saya itu dagang ya udah lillahi ta'ala, bismillah gitu ya Bu, namanya usaha, minta dilancarin aja Bu, cuman itu doang Bu, modal doa aja Bu gitu. Ah, masa sih, nggak mungkin gitu, ayo dong Mas bagi-bagi. Itu ibunya tuh setengah memaksa seperti ya, meskipun konteksnya bercanda seperti itu, tapi ya buat Mas Iman sendiri itu adalah kayak sesuatu yang aneh ya. Oh iya, emang iya ya, kalau dipikir-pikir ini aku ini emang paling lama di sini, dan selama ini tuh belum pernah ada kejadian-kejadian yang aneh, terutama kejadian-kejadian gaib kayak gitu, ada gangguan-gangguan dari penunggu situ atau itu hampir nggak pernah ada. Dan ya sampai akhirnya suatu hari lagi sibuk-sibuknya Mas Iman pun harus lembur, harus begadang di ruko itu. Setelah sebelumnya itu beberapa kali udah pernah tidur di sana juga. Kalau sore kan tutup biasanya, terus Mas Iman itu pulang. Sewaktu lagi tidur di sana, awal-awal banget nih sebelum kejadian nih, kan sebelumnya udah pernah tidur di sana. Itu 2 orang yang nungguin ruko itu paginya tuh pada nyamperin Mas Iman. Mas, semalam tidur di sini ya, katanya. Iya Mas, kenapa Mas? Sendirian Mas? Iya sendirian. Wah, sampean itu berani Mas loh. Berani kenapa gitu, orang biasa aja kok, katanya seperti itu, kata Mas Iman. Dan Mas Iman emang nggak ngerasain apa-apa waktu itu. Cuman orang-orang di sebelahnya itu loh yang justru ngasih tahu. Jadi gini Mas, kalau menurut orang-orang yang sebelumnya, sampean ini kan termasuk ini ya, posisinya di tengah. Jadi kayak mikul Mas, kayak mikul kami yang berdua di samping itu. Orang kalau mikul kan di tengah gitu ya, di sini ada beban, di sana ada beban. Lah jenengan itu kalau dari sisi tempatnya aja itu tuh kayak orang yang lagi mikul Mas, mikul bebannya kami yang ada di sebelah-sebelahnya dengan. Dan orang-orang sebelumnya itu nggak ada yang kuat lama Mas. Dulu ada orang yang tinggal di situ, nginep di situ. Sebelumnya ya, berarti yang pekerja salon. Mereka nginep di sana, ada beberapa orang, dan malam harinya katanya mereka didatengin. Pertama ngedenger suara doang, kayak suara kaki kuda Mas. Wah, kaki kuda katanya. Iya, kayak suara kaki kuda. Terus lama-kelamaan hari-hari berikutnya sampai akhirnya si sosok kaki kuda itu muncul Mas. Itu adalah kuda tapi kepalanya itu manusia. Kayak yang di film-film itu ya Mas. Bukan kayak gitu. Itu bener-bener kepalanya doang. Kalau yang di film kan setengah badan ya, setengah badannya itu orang gitu. Itu kayak yang di mitologi sanalah, Yunani atau mana gitu kan, seperti itu. Nah ini bukan, nggak kayak gitu. Itu kuda warna hitam, tinggi besar. Dan ya cuman kepalanya doang yang orang, kepala laki-laki. Dan konon katanya nih Mas, ini cuman katanya doang ya, tapi jenengan gak usah takut ya, ini saya cuman cerita aja.
Oh iya Mas, silakan gimana, ada apa sih sebenarnya? Itu tepat di belakang ini ya, rukanya jenengan itu yang tengah. Ditarik garis lurus ke sana Mas, itu kan ada tumpukan bata di situ Mas, di bawah pohon sawo. Nah, jadi ruko itu dulu kan rumah yang besar dibagi 3. Di belakang sana itu masih ada halaman luas, halaman kebun seperti itu. Ya, di situ ada pohon sawo yang ukurannya tuh udah gede banget, dan memang bener ketika Mas Iman ke belakang sana nengokin, ya di sana itu memang ada tumpukan beberapa batu bata yang cukup besar di situ. Nah, menurut orang-orang tetangga rukonya Mas Iman itu, tumpukan bata itu adalah kuburan kuda, katanya seperti itu. Dan sosok kuda itu memang paling sering nampakin diri. Mereka juga bilang, jadi nggak cuman ini aja mas yang ini aja, saya juga pernah mas kalau malam-malam itu suka ngedenger suara kaki kuda, sama ada suara laki-laki itu kayak ngomong sendiri mas, kayak gitu, ngomong apa nggak jelas, cuman ya kayak bergumam gitu aja, dan itu mondar-mandir di bagian belakang. Tapi alhamdulillahnya kami sendiri sih nggak pernah lihat. Tapi ini ngomongin khusus yang di tengah ya mas, ini sorry banget bukannya mau nakut-nakutin. Rata-rata yang tinggal di situ pernah ngelihat sosok kuda tadi. Dan sebenarnya begini, kalau sosok kuda itu kan cuman nampakin, nggak ngeganggu apa-apa, ibaratnya kayak cuma kenalan doang. Nah, ada satu sosok lagi nih mas, ini mohon maaf banget, ini juga katanya yang nungguin di sini sebelumnya ya mas, alasan kenapa mereka pindah. Jadi di dalam ruko itu suka ada sosok pocong yang seliweran di situ mas. Kadang duduk di atas lemari, kadang ada lemari itu kan mas, ada lemari tua di situ kan. Oh iya bener, ada lemari tua di situ mas. Nah, kadang duduk di atas itu mas. Terus kadang ada di kamar mandi, katanya seperti itu. Dan kalau malam itu suka mondar-mandir kalau mereka lagi tidur di situ. Kalau memang suara kudanya nggak datang, nggak kedengeran, itu biasanya sosok pocong mas. Wah, itu memang sosok pocongnya tinggalnya di mana? Sosok pocong itu sebenarnya sama, tinggalnya di belakang mas. Itu ada pohon mawar kecil. Itu dari dulu mas, dari saya kan di sini udah 5 tahun mas. Dari awal banget nih mas, ruko ini berdiri 4 tahun, hampir 5 tahun seperti itu. Nah, itu pohon mawar mas, nggak pernah gede-gede. Dari dulu nyampe sekarang itu segitu-gitu aja. Saya sih pernah nanya orang pintar masalah pocong tadi, itu katanya tinggalnya di situ mas. Oh gitu ya, waduh kok jadi serem ya. Wah, sampean ngapain sih diceritain kayak gitu, saya jadi takut nih mas tidur di sini sendirian. Ya udah nggak apa-apa, jenengan kayaknya kuat mas, udah sabar-sabarin aja, dikuat-kuatin aja. Nah udah, akhirnya obrolan pun selesai, mereka jadi udah saling kenal seperti itu kan. Mas Iman itu udah mulai terbiasa di sana, udah mulai dengan kesibukannya, rutinitasnya itu bahkan sampai malam. Sering karyawan itu lembur sampai jam 10 malam, ada yang ngejahit kayak gitu. Dan karyawan pulang, kadang sesekali juga nemenin Mas Iman tidur di situ. Nah, suatu malam Mas Iman ceritanya tidur di sana. Saking capeknya, akhirnya yang namanya tidur itu bener-bener seadanya, sekenanya gitu. Tidurnya tuh sembarangan, nggak tidur di tempat yang biasa dipakai sama Mas Iman buat tidur. Di sana ada sebuah lemari 2 pintu, lemari kayu jati yang kalau dilihat dari bentuknya itu udah cukup tua. Dari ukirannya, bahan kayunya juga kayu yang tebel. Itu gede lemari itu. Dan sebenarnya ini salah satu hal yang mengganjal juga. Di awal pertama kali Mas Iman ngontrak ruko tadi. Jadi ruko itu kan over kontrak dari penghuni sebelumnya yang dipakai salon. Nah, waktu itu Mas Iman nanya, waktu over kontrak itu nanya, Bu, ini lemarinya nggak dibawa Bu?
Oh udah mas, nggak apa-apa mas, taruh sini aja lah mas, saya nitip gitu, bawanya repot gitu. Jenengan keberatan nggak katanya? Oh ya udah nggak apa-apa bu, udah taruh sini aja nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak terlalu makan tempat lah, saya masih ada tempat yang cukup luas, kata Mas Iman seperti itu. Dan waktu itu Mas Iman juga nanya, ini lemarinya ibu atau lemarinya ini, lemarinya yang punya bangunan bu? Itu lemari saya katanya. Udah biarin aja di situ ya mas, saya nitip dulu, nanti kalau misal memang udah nggak sibuk, sayanya udah senggang, udah ada dana buat mindahin, nanti saya ambil gitu. Oh ya udah gitu, nggak apa-apa kata si itu kan. Sampai nanya-nanya, ibu tinggalnya di mana, rumahnya di mana, akhirnya tahu kan. Oh daerah sini, daerah sini, daerah sini. Itu kayak menjadi catatan tersendiri. Kalau misal ada apa-apa, nanti Mas Iman ngontaknya juga gampang. Seiring berjalannya waktu, barang dagangan stoknya makin lama makin numpuk. Nah, sebelum itu, pertama kali kejadian anehnya itu setelah barang banyak, Mas Iman bingung lagi, ini mau ditaruh di mana ya gitu kan. Wah, tumpukan udah tinggi, nggak mungkin ini namanya kain kalau ditumpuk-tumpuk begitu kan takutnya blesek gitu ya, terus roboh jatuh seperti itu. Akhirnya udah gini aja deh, ngobrol sama karyawannya kan. Ini ada lemari, ini makan tempat nih lemari ini nih. Tapi mau maksa sama yang punya buat ngambil, buat mindahin juga nggak enak. Ini udah lemari ini kita buka aja deh. Jadi lemari itu kondisinya terkunci. Sekian lama Mas Iman tinggal di sana nempatin ruko itu, lemari tadi nggak pernah dibuka dan Mas Iman itu nggak pernah tahu isinya itu apa. Akhirnya siang itu lemari tadi terpaksa dijebol gitu pintunya. Udah deh daripada susah ribet gitu kan, nanti tinggal diganti pintunya. Ini pinjem dulu deh sebentar. Ini lemari kan gede, ini pasti space-nya kalau kosong, ini space-nya banyak, bisa buat naruh barang juga, kata Mas Iman seperti itu. Karena waktu itu udah 6 bulan lebih lah Mas Iman jalan di sana ya, hampir setahun jalan di situ. Ya menurut Mas Iman ini lemari kok nggak diambil-ambil seperti itu kan, dijebol sama karyawannya, sama Mas Iman juga. Akhirnya pintunya kebuka. Nah pas pintunya kebuka, lemari itu ternyata kosong dan di sana cuman ada satu dus bekas minuman ini air mineral. Kondisinya itu nutup seperti ini, tapi nggak dilakban. Itu kayak dus bekas seperti itu. Diperhatiin sama Mas Iman, ini wah ada dus ya, ini dus apa ya? Kalau diambil atau dibuka gitu, nggak enak, tapi butuh tempat, kata Mas Iman seperti itu. Ya udah deh, akhirnya diambil begitu dusnya dan dipindahin ke meja gitu kan. Nah akhirnya barangnya Mas Iman kan masuk di sana. Penasaran, ada rasa penasaran, ini dus tuh sebenarnya isinya apa sih? Akhirnya apa? Pelan-pelan dibuka sama Mas Iman. Dan ternyata saat dibuka begini, isinya adalah pakaian bayi. Yang paling banyak itu adalah sebutannya tuh gerita. Gerita itu biasanya kalau bayi merah begitu ya baru lahir kan perutnya suka diikat sama kain ya, yang kain banyak ininya loh. Kayak gurita banyak kakinya, nanti diikat gini. Mungkin kawan-kawan juga tahu, beda daerah mungkin beda nama ya. Cuman Mas Iman itu nyebutnya gerita, mungkin dari kata gurita tadi karena kakinya banyak. Itu yang biasa diiketin di perutnya bayi seperti itu. Nah, Mas Iman tuh bingung loh, kok ada pakaian bayi di sini gitu kan. Jangan-jangan ini punyanya yang ibu salon itu memang nih beneran di dalamnya ketinggalan atau gimana. Posisinya itu rapi, tertumpuk rapi, cuman memang iya. Di beberapa gerita kan warnanya putih. Di sana ada bercak-bercak warna coklat yang Mas Iman itu yakin itu adalah kayak bekas darah seperti itu. Dilihat-lihat begitu kan, kondisinya itu masih bagus semuanya, bajunya, celananya tertumpuk rapi, cuman di geritanya itu tadi, di beberapa gerita ya, ada bercak-bercak darah dan kayaknya gerita yang ada bercak darah itu adalah gerita yang belum dicuci, karena masih ada sedikit kotoran juga di sana. Wah, Mas Iman penasaran kan, ini apa ya, tapi lagi-lagi dia membatasi diri, nggak mau larut terlalu dalam masalah ini, nggak mau ikut campur juga begitu. Akhirnya dimasukin lagi tuh ke dalam dus.
Nah, udah ditaruh di meja di sana, meja kecil. Setelah itu malam harinya Mas Iman nginep di sana. Dan saat nginep di sana, karyawannya jam 10 malam itu udah pada pulang. Mas Iman tidur capek, saking capeknya, tidurnya sembarangan, tidurnya pun akhirnya di depan lemari situ. Dari dia terakhir itu motongin kain seperti itu, dia duduk nyender di lemari gitu kan. Akhirnya udah pewek begitu. Dimana di situ tuh ada tumpukan kain, ya udah akhirnya dipakai buat tidur begini. Nah, tertidurlah Mas Iman di sana. Saat tertidur itu, Mas Iman itu mimpi. Di sana mimpi, posisinya lagi tidur juga Mas Iman. Ngedenger suara lemarinya tuh bunyi gluduk. Mas Iman kaget. Dalam mimpi Mas Iman tuh kaget begini, posisinya duduk gitu ya. Mas Iman lagi duduk nyender di lemari itu, belum tidur. Tapi dalam mimpi. Nah, ngedenger suara itu Mas Iman kan kaget gitu. Wah, kok lemari bunyi gitu? Apa ini? Dibukalah lemari tadi. Nah, ternyata di situ ada anak kecil perempuan yang lagi ngumpet di situ dan kayak minta dibukain lemarinya. Akhirnya begitu dibuka, anak kecil itu tuh lompat dari lemari itu, bruk gitu ya. Pakai bajunya itu kayak baju, nyebutnya tuh, pakai baju rok ya, rok perempuan, rok anak kecil yang nyambung tapi cuman selutut. Rambutnya tuh agak acak-acakan, mungkin karena di dalam lemari itu kali ya. Dia lompat ke arah belakang sana. Terus pas Mas Iman cuman berdiri gini doang, masih kaget. Saat berada di depan pintu, si anak kecil tadi tuh berhenti dan nengok. Begini ngeliatin Mas Iman, terus lari lagi ke belakang sana. Mas Iman mimpi kayak gitu. Udah pas mimpi tuh, di dalam mimpi itu juga udah ngerasa takut. Wah, ini apa seperti itu. Akhirnya Mas Iman, udahlah, dia duduk lagi di depan lemari situ, lemarinya tutup, Mas Iman duduk lagi. Nah, dalam mimpi itu Mas Iman tuh tidur. Saat lagi tidur, tiba-tiba kakinya itu ada yang narik-narik. Ditarik-tarik begini. Ini masih dalam mimpi ya. Ditarik-tarik begini. Mas Iman bangun gitu kan. Wah, ini siapa? Ternyata itu adalah anak kecil tadi. Yang ditarik itu jari ini, ibu jari kaki. Ditarik-tarik seperti itu. Mas Iman bangun. Kaget dalam mimpi itu kebangun. Dan ternyata ngelihat sosok anak kecil. Nah, kan takut, kaget. Ini kok anak kecil ini lagi balik lagi. Nah, di situ karena kaget, Mas Iman pun kebangun. Dan saat kebangun, Mas Iman itu ngelihat anak kecil tadi itu benar-benar lagi berdiri di depannya. Begitu lagi ngeliatin begini, lagi melototin Mas Iman. Mas Iman ya ketakutan ya. Setahu dia itu di situ nggak ada anak kecil, dan anak kecil ini aneh. Penampilannya tuh agak kotor, agak lusuh, rambutnya itu acak-acakan, segini rambutnya pendek, cuman acak-acakan, aut-aut. Mukanya juga, mohon maaf ya, mukanya tuh hitam, matanya melotot kayak gitu, warna putih, sambil nyengir. Mas Iman ketakutan, udah dia akhirnya lari keluar ruko tadi dan lanjutin tidurnya itu di depan, di emperannya di situ. Nah, dari situ keesokan paginya Mas Iman tuh berpikir, ini apa sebenarnya ya? Nah, malam tadi belum selesai. Waktu Mas Iman keluar, dia itu sempat adalah setengah jam nggak bisa tidur di depan. Setelah setengah jam itu, Mas Iman coba masuk lagi ngelokong. Anak kecilnya itu masih ada apa enggak? Pas dilongok kayak gini, ternyata udah nggak ada. Nah, meskipun dilongok nggak ada, orang namanya udah takut ya, takut aja kan. Akhirnya Mas Iman udah nggak berani masuk ke situ lagi malam itu. Mas Iman pun tidur di emper sana sampai paginya. Nah, paginya tuh baru berpikir, semalam itu apa ya gitu, mimpi atau bukan? Kalau mimpi ya kenapa dia emang beneran tidur di sini begitu? Dia terus berpikir, dan apa sih hubungannya antara pakaian bayi yang ada di dus, yang ada di dalam lemari itu dengan sosok anak kecil tadi. Sebelumnya dia itu nggak pernah ada gangguan sama sekali, tapi semenjak dia ngeluarin dus itu dari dalam lemari, kok jadi muncul anak kecil seperti itu gitu kan. Dia jadi nginget-nginget lagi yang ngontrak sebelumnya, ibu salon. Dia pun coba, waktu itu udah tuker nomor HP,
Karena waktu itu kan transaksi over kontrak, kontraknya pun ada, coba ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu. Ini saya Iman, Bu. Oh iya Mas Iman, kenapa Mas Iman, ada apa? Bu, mohon maaf, saya pengen silaturahmi ke rumah Ibu gitu. Oh ada apa Mas? Boleh aja sih Mas, kesini aja gitu. Rumah Ibu di mana Bu? Oh rumah saya di sini. Jaraknya mungkin dari ruko itu sekitar 5 km. Mas Iman pun minta izin buat ke sana karena ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan ke ibu tadi. Akhirnya Mas Iman pun berangkat. Sore hari ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Iman. Silakan Mas Iman gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana usahanya? Alhamdulillah juga baik Bu. Wah iya ini udah lama nih ya Mas ya. Udah hampir setahun gitu. Iya Bu, alhamdulillah. Nah, kok kuat sih Mas katanya. Wah, iya nih Bu, alhamdulillah juga Bu. Pokoknya jawabannya tuh alhamdulillah doang. Akhirnya gimana Mas, ada apa gitu? Kok tumben-tumbennya kesini? Ini Bu, sebelumnya saya mohon maaf. Dulu kan Ibu pernah pesen masalah lemari yang di sana ya Bu. Lemari kan masih ada Bu, kondisinya masih bagus. Oh iya Mas Iman, saya itu belum sempat ngangkut. Sebenarnya lemari itu punyanya ibu yang punya kontrakan. Saya cuman ya ada beberapa barang aja di dalam dan saya belum sempat ngangkut Mas. Nah itu dia Bu, jadi sebelumnya saya mohon maaf karena udah lancang Bu. Saya itu ngebuka lemari itu, ngebuka lemari itu Mas Iman. Iya Bu, soalnya gini. Di ruko itu udah penuh sama barang dagangan ya Bu ya, dan ya saya nggak berani mindahin lemari itu, makanya wah ini kalau lemarinya dibuka ini lumayan nih buat naruh barang, jadi saya tuh mikirnya kayak gitu Bu. Oh gitu ya. Nah saat dibuka lemari itu Bu, saya nemu ada dus di sana, dan dusnya itu isinya pakaian bayi Bu. Iya Mas Iman, itu punya saya gitu, maaf banget ya. Iya nggak apa-apa Bu, dan ya karena saya penasaran Bu, itu dus kan saya buka, ini isinya apa sih sebenarnya, dan itu memang isinya pakaian bayi, dan beberapa di sana itu saya ngelihat ada gerita Bu, gerita yang kondisinya sepertinya udah kotor gitu. Nah gini Mas Iman lagi menceritakan seperti itu, kayak diputus sama si ibunya gantian yang cerita. Gini Mas Iman, memang ya ada sesuatu yang kelam sebenarnya, ada sesuatu yang gak baik pernah terjadi di ruko itu Mas. Jadi waktu itu saya nyewa di sana, saya kan baru ngelahirin Mas. Saya udah ngontrak sebulan kemudian, saya udah ngontrak 3 bulan kemudian saya itu ngelahirin Mas. Sebenarnya saat saya hamil itu saya udah ngerasa ada sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang gak enak Mas. Oh iya Bu, kenapa Bu? Ibu cerita aja gak apa-apa Bu, kata Mas Iman seperti itu. Jadi saya ngerasa kok gak nyaman tinggal di situ Mas. Kayak banyak gangguan Mas. Saya tuh ngerasa kayak sering diperhatiin kayak gitu ya, tapi ya jujur aja saya tuh nggak ngelihat ya, saya nggak bisa ngelihat yang merhatiin saya itu apa. Terus puncaknya itu saat saya udah ngelahirin Mas. Bayi udah lahir, kurang lebih usianya waktu itu tuh 17 hari, masih bayi merah Mas. Nah kejadiannya itu malam-malam Mas, selepas maghrib. Saya lagi ngegendong bayi saya, lagi saya gendong. Tiba-tiba dari arah belakang, itu pertama kalinya Mas, saya itu ngedengar ada suara kuda, langkah kuda, kletuk gitu, kaki kuda. Saya mikir ini apa ya. Kebetulan suami saya itu lagi ada acara keluar, acara selamatan di rumah saudaranya. Jadi di situ saya sendirian Mas. Waktu itu karena saya baru ngelahirin, salon kan saya tutup. Jadi benar-benar nggak ada siapa-siapa, cuman saya sama si bocah aja. Nah, saya itu kaget Mas, ngelihat
karena penasaran, ada bunyi kletak-kletuk. Dan waktu itu saya tuh nggak ada perasaan takut sama sekali sebenarnya. Akhirnya saya buka pintu belakang, Mas. Saya tengokin itu apa. Dan di sana itu saya ngelihat ada seekor kuda, Mas. Kuda yang kepalanya itu orang. Nah, di situ, wah Bu, berarti bener ya Bu ya yang dibilang sama orang-orang ya Bu. Katanya di belakang itu ada sosok kuda itu. Dan akhirnya, nah si ibu tadi melanjutkan lagi, iya Mas, memang bener Mas, saya yang pernah ngelihat dan beberapa orang di sana juga mengaku pernah ngelihat juga sosok itu. Nah saya kan lagi gendong bayi Mas. Waktu gendong itu saya tuh nggak pakai selendang. Saya lagi gendong, tiba-tiba si kuda tadi itu berdiri begini Mas. Saya kan kaget, takut. Akhirnya saya mundur waktu itu dan saya tuh kesandung di belakang, apa ya, kayak di teras belakang situ tuh ada ini yang lantai berundak begitu Mas, tangga seperti itu. Saya kesandung di belakangnya dan bayinya itu kelempar Mas. Anak saya kelempar, jatuh dan kepalanya itu kebentur salah satu bata yang di sana, bata yang memang tajam ya Mas ya. Ya itulah tragedinya seperti itu Mas, anak saya meninggal berdarah-darah. Saya bawa masuk keluar, ya itu termasuk itu tadi Mas yang bekas ini ya, apa namanya, darahnya itu nempel di gerita juga, termasuk ada di beberapa bajunya itu juga sebenarnya ada Mas. Udah saya nggak bisa ngapa-ngapain di situ, saya cuma nangis aja. Gimana ini kasihan banget si anak ini. Sementara saya itu udah bener-bener nggak ada perasaan takut sama sekali. Saya lebih mikirin ke anak saya. Dan setelah suami saya pulang, suami saya kaget, shock begitu kan. Dan ya, saya juga nerima itu sebenarnya. Karena ini kesalahan saya pun dipukulin sama suami saya, Mas. Oh begitu ya Bu, iya suami saya bener-bener marah. Tapi ya, saya tuh nggak ada dendam sama sekali dengan suami saya. Saya nerima diapain aja waktu itu. Karena memang saya salah, saya berbuat lalai yang mengakibatkan anak saya meninggal. Udah malam itu saya benar-benar dihajar sama suami saya. Ya intinya sampai hampir pagi lah saya udah lebam-lebam seperti itu. Dan ya akhirnya pagi harinya kami pun mengurus pemakaman itu. Udah intinya selesai ya Mas. Bayi tadi itu kami makamin di belakang Mas. Di belakang ruko itu. Karena ya kami nggak mau heboh juga, tapi kami tetap ngasih tahu saudara-saudara kami yang memang deket di sana, yang ada di situ lah ya, yang kemungkinan bakal nanyain gitu. Kami ngasih tahu ke mereka kalau ada kejadian seperti ini. Oh begitu ya Bu, berarti tragis banget ya Bu ya. Iya Mas. Nah Bu, saya kebetulan kesini, intinya selesai ya cerita si ibu tadi Mas. Bu, saya kesini itu kebetulan nggak ngebawa dus itu, bingkisan dus itu. Ibu mau saya bawain kesini atau gimana, Bu? Wah Mas, kalau itu nggak usah aja, nggak apa-apa Mas. Itu nanti kalau saya ngelihat nanti malah saya tambah sedih lagi. Mending ya udahlah, terserah Mas Iman aja. Saya minta tolong entah dikubur atau dibakar juga nggak apa-apa. Oh gini aja deh Bu, nanti saya kubur aja ya Bu ya di belakang rumah. Kalau boleh tahu, posisi makamnya anaknya ibu itu di mana sih Bu? Oh itu saya makamin di deket pohon apa ya waktu itu ya, di deket pohon inilah pokoknya, anggap aja pohon kersen gitu aja deh. Iya saya dulu makamin itu di deket pohon kersen situ Mas. Oh iya saya tahu Bu, pohonnya itu sekarang udah besar Bu. Iya ya mungkin karena udah lama juga ya Mas ya. Nah itu di situ Mas, di situ ada batu 2, nah itu nisannya. Nanti Mas Iman coba cari aja gitu. Nah Bu, sebenarnya begini, nanti insya Allah saya akan bantuin buat nguburin itu. Tapi alangkah baiknya sesekali Ibu coba tengokin aja ke sana Bu, kirimin doa buat anak Ibu gitu. Mungkin anak Ibu ya minta didoain seperti itu. Ibu kan udah hampir nggak pernah kesana lagi kan. Iya Mas, saya nggak pernah kesana lagi karena saya trauma, katanya seperti itu. Oh gitu ya Bu. Ya itu kembali lagi ke Ibu sih. Saya juga nggak mau maksa. Kalau memang Ibu pengen kesana, pintu
ruko itu terbuka Bu, silakan kalau mau ziarah ke belakang sana nggak apa-apa katanya. Kebetulan ruko ini udah saya kontrak untuk 5 tahun ke depan, dan ini kan masuk tahun kedua kan Bu, mau masuk tahun kedua, jadi masih panjang, ibu tuh masih ada waktu buat ya ke sana nggak apa-apa, buat nengokin makamnya anaknya ibu katanya. Oh baik Mas, nanti kapan-kapan saya ke sana deh kalau udah siap Mas. Kalau perasaan saya udah siap, mental saya udah kuat, nanti insya Allah saya akan ke sana. Nah, seperti itu udah akhirnya clear masalahnya. Mas Iman pun pamitan. Bu, saya pamit dulu ya, saya pulang dulu. Setidaknya saya udah tahu masalahnya. Nah, udah pulang. Mas Iman pulang. Nggak selesai di sana, Mas Iman pun coba konsultasi lagi dengan orang-orang dekatnya, kawan-kawannya yang memang mengerti perihal seperti itu, mengerti bab-bab gaib kayak gitu. Akhirnya Mas Iman pun kayak dapat jawaban. Jadi sebenarnya sosok anak kecil, anak perempuan yang pernah narik-narik Mas Iman itu adalah, yaitu sebenarnya kayak penjelmaan dari jin gitu aja deh. Dari jin yang mewakili sosok anak kecil atau bayi yang meninggal di sana itu. Ya dia udah agak besar, kayak menyesuaikan lah. Jadi mungkin kalau sekarang masih hidup, itu penampilannya itu akan seperti itu, sebesar itu kayak gitu. Oh gitu ya Pak, dan ya alangkah baiknya kamu juga doain aja gitu. Oh ada otong-otong digoreng dadakan, gak apa-apa ada yang lewat gitu ya, sama-sama nyari rezeki gitu. Nah itu tadi ya, kamu doain aja, kamu juga doain, kasihan kan gitu. Iya sih, mungkin ini dia nampakin diri kayak gitu karena minta didoain. Ya udah deh, nanti saya usahain deh. Kalau memang ingat, kalau memang sempet ya saya juga doain gitu. Oh ya, sebaiknya begitu aja. Dan akhirnya ya bener, Mas Iman itu terus ngedoain seperti itu. Tapi ternyata masalahnya juga nggak selesai di sana. Urusan dengan makhluk sosok kuda yang ada di belakang rukonya Mas Iman itu, sama urusan dengan anak kecil tadi, setelah dikirimi doa itu udah hampir nggak pernah ada penampakan lagi. Masalahnya itu masalah baru, masalah yang datang dari persaingan dagang ya, nggak jauh dari rukonya Mas Iman itu dibukalah toko yang serupa, kayak semacam saingannya seperti itu. Dan semenjak, ini menurut Mas Iman ya, versinya Mas Iman, semenjak buka toko itu, yang namanya gangguan yang aneh-aneh itu sering banget berdatangan, terutama dari si sosok pocong yang katanya tinggal di belakang itu, belakang ruko, yang tinggal di dekat pohon mawar. Mas Iman jadi sering banget ngelihat si sosok pocong tadi. Kalau malam-malam lagi ngejahit gitu ya, itu tiba-tiba berdiri di sampingnya Mas Iman. Ya Mas Iman kaget gitu, astagfirullahaladzim si pocong. Ya Mas Iman lari lah, karena Mas Iman juga orang biasa, orang yang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya Mas Iman pun ketakutan seperti itu. Dan puncaknya itu suatu hari, ruko yang sebenarnya kondisinya itu boleh dibilang masih lumayan bagus, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, plafon atasnya itu ambruk. Waktu itu karyawan sama karyawan itu lagi kerja di sana. Untungnya hari itu Mas Iman nggak masuk. Hari itu bener-bener hawanya tuh males banget buat ke ruko. Mas Iman tuh ngerasa capek, nggak enak badan. Akhirnya hari itu nggak masuk. Sementara karyawan di sana itu ada 6 orang karyawan yang lagi kerja, lagi jam sibuk. Plafon atas jatuh bruk nimpa karyawan-karyawan itu, dan beberapa di antaranya itu harus dilarikan ke rumah sakit. Ya udah, semenjak hari itu keluar duit lagi karena lukanya cukup parah, ada yang patah tulang kayak gitu. Semenjak hari itu pokoknya begini, Mas Iman itu ngerasa ada sesuatu yang berubah di bisnisnya. Bisnisnya tuh kayak makin ketutup, makin sepi, makin sepi, makin sepi. Akhirnya belum 5 tahun kontrak itu habis, Mas Iman itu pun harus menyerah karena kondisi yang seperti itu. Boleh dibilang Mas Iman akhirnya bangkrut dan memutuskan untuk menutup usaha tadi, dan ya bergerak nyari jalan lain, nyari jalur usaha lain seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan sayangnya sampai Mas Iman berakhir masa kontraknya, si ibu
dari anak bayi yang dimakamkan di belakang ruko itu nggak pernah datang. Mas Iman waktu itu tinggal di sana dengan kontrak 5 tahun, itu nempatin cuman sekitar 3,5 tahun. Setelah itu Mas Iman harus tutup, dan ya si ibu tadi tuh nggak pernah datang ke sana, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di hati, di mata, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Mas Iman, terima kasih ceritanya. Semoga tetap diberi semangat untuk terus berusaha begitu ya. Jangan menyerah. Yang penting berusaha. Untuk masalah hasil ya biar Tuhan yang menentukan, seperti itu. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.